Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Di video sebelumnya, aku sudah membuatkan penjelasan mengenai cara membaca chart cepot dan cara menggunakan sinyal dari cepot. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari chart cetar, yaitu cetar yang versi terbaru ya, yaitu yang versi 12. Kemudian nanti di video yang terpisah aku akan menjelaskan tentang cara menggunakan sinyal dari cetar. Aku memisahkan video ini menjadi dua part karena dari chart cetar sendiri itu juga isinya banyak banget. Jadi biar penjelasan kali ini itu bisa detail dan jelas untuk bisa teman-teman pahami. Tapi sebelumnya aku mau mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semangat ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima dan menjadi ladang pahala buat teman-teman semua. Oke, langsung aja ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan chart yang ada di bot saham ini di grup Telegram free ya untuk trader saham zaman now. Tetapi kalau teman-teman tidak melakukan donasi, limit maksimal 5 request per harinya. Kemudian teman-teman juga tidak bisa melakukan request untuk menampilkan chart dengan time frame pendek, jadi hanya bisa menampilkan time frame daily, kemudian tidak bisa memunculkan berbagai macam chart yang ada di dalam bot saham ini. Nah, ini sebelumnya saya sempat membuat contoh, kemudian ada teman yang melakukan komentar. Nah, teman-teman bisa melakukan request di sini ya. Contohnya misalkan saham Sen ya. Atau kita coba yang lain. Oke, Pakuwon ya, coba ya. Caranya teman-teman masukkan kodenya yaitu garis miring CTR, kemudian nama sahamnya yaitu Pakuwon. Nah, ini adalah untuk menampilkan chart dari cetar untuk daily ya. Kalau teman-teman ingin menampilkan chart dengan lebih zoom, jadi teman-teman masukkan komen CTR spasi nama sahamnya Pakuwon, kemudian ditambahkan dengan Z, yaitu menampilkan supaya lebih zoom. Nah, tampilannya seperti ini, jadi lebih jelas. Kalau teman-teman ingin membuka time frame yang lebih pendek, contohnya seperti ini, H itu untuk hourly, kemudian kalau 15 itu untuk 15 menit. Kalau untuk 5 menit itu diubah aja menjadi CTR Pakuwon 5. Nah, itu artinya candle selama 5 menit. Oke, ini adalah untuk time frame 1 jaman ya. Untuk satu candlenya ini mewakili perjalanan histori harga selama 1 jam. Oke, yang pertama dari segi indikator ya. Jadi indikator utama dari cetar ini itu adalah MA50-nya, yaitu moving average periode 50 hari. Kalau di cepot, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cepot. Cepot itu indikator utamanya adalah moving average 20. Oleh karena itu, kalau teman-teman ingin melakukan trading jangka pendek, teman-teman lebih cocok menggunakan cepot. Sementara cetar ini lebih cocok untuk teman-teman yang trading kemudian disimpan untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu. Cetar sendiri kita juga menyediakan sinyal untuk JJS, yaitu beli sore jual pagi. Nah, kalau untuk JJS itu sinyalnya ditandai dengan garis vertikal seperti ini yang berwarna hijau. Nah, itu artinya saham tersebut merupakan sinyal JJS di hari tersebut ya. Yang ini ya. Oke. Yang indikator utamanya adalah MA50. Nah, MA50 itu garisnya yang ini, yang berwarna putih dan toska. Ketika candle itu berada di bawah MA50, maka garisnya ini berwarna putih. Yang ini ya, putih. Kemudian ketika nanti candlenya ini melewati atau cross dari MA50, nanti garis MA50-nya ini berubah warna menjadi toska. Kemudian untuk nominalnya atau angka dari berapa sih MA50 hari ini dari saham Pakuwon. Nah, nominalnya itu ada di sebelah kanan sini yang berwarna toska, yaitu di 769.
Atau di sini di atas nih juga ada nih MA50, tetapi di sini angkanya itu dibulatkan sesuai dengan fraksi harga ya. Pada saat candle ini cross itu akan muncul nanti sinyal buy 1. Nah, seperti ini ya. Buy 1 ini bertepatan ketika candle itu cross dari MA50-nya. Oke, selain indikator moving average MA50, ada lagi yaitu yang indikator kedua, masih keluarga moving average, garis yang berwarna merah dan hijau ini. Nah, garis ini kita sebut sebagai garis sis trendy. Sebenarnya garis sis trendy ini hanya istilah aja, karena di sini pada saat candle ini melewati garis ini, nanti di sini statusnya garis sis trendy-nya ini adalah yes. Maksudnya itu adalah kayak gini. Ketika candle ini sudah masuk ke dalam garis sis trendy, maka di sini akan ditampilkan statusnya yes. Artinya apa? Secara tren jangka pendeknya, Pak Won ini sudah masuk menjadi uptrend atau baru aja melakukan pembalikan arah dari momen downtrendnya atau dari momen koreksinya. Nah, garis sis trendy ini kalau teman-teman ingin melakukan setup di chart online trading teman-teman, ini mirip dengan garis aligator yang kedua, tapi nggak sama persis ya. Atau kalau teman-teman mau menggunakan EMA, angka yang paling dekat itu adalah EMA 9, tetapi ini juga nggak sama persis, nanti nggak sama persis dengan EMA 9. Untuk membuat garis sis trendy ini hitungannya adalah hitungan custom. Oke, jadi garis sis trendy di sini berfungsi sebagai indikator atau penentu tren jangka pendeknya ya, sebagai support jangka pendeknya. Kemudian untuk MA50-nya ini sebagai support atau penentu tren untuk jangka menengahnya. Indikator yang kedua ini juga bisa berfungsi sebagai support dan resisten, yaitu ini ada fraktal atas berlaku sebagai resisten ya. Fraktal atas ini berlaku sebagai resisten. Kemudian yang di bawah, nah ini fraktal atas ini garis putus-putus berwarna biru ya, yang kayak gini. Nah, ini garis putus-putus, ini angkanya di sini warna biru 520. Di sini juga teman-teman bisa lihat informasinya fraktal atas 520. Jadi bisa diartikan bahwa saat ini Pak Won itu ada resisten di area 520. Kemudian yang bawah yang berwarna orange putus-putus, yang di sini ya 474. Yang gini, yang garis-garis orange ini berlaku sebagai support. Ini kita sebut sebagai fraktal bawah. Nah, fraktal atas dan fraktal bawah ini saya adopsi dari trading system yang bernama Profitunity atau Alligator. Teman-teman bisa baca-baca buku atau googling tentang Profitunity. Oke, nah dari fraktal atas dan fraktal bawah ini bisa teman-teman pakai untuk menentukan support dan resisten. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuka untuk time frame pendek, teman-teman ubah aja menjadi hourly atau 15 menitan. Nah, di situ bisa teman-teman pakai untuk menentukan support. Ketika saham itu masih berada di atas fraktal bawah ya, teman-teman masih boleh untuk tetap hold. Nah, kalau udah jebol ke bawah, udah jebol dari MA50, jebol dari fraktal bawah, yaitu udah saatnya kita untuk cut loss. Oke. Jadi ada moving average, ada fraktal yang bisa teman-teman pakai untuk menentukan support dan resisten. Di chart cetar itu juga disertai dengan yang namanya trend line. Nah, di sini ada dua trend line. Jadi ini trend line yang pertama, ini adalah trend line yang kedua. Keduanya ini beda-beda ya, kadang yang pink lebih panjang, kadang yang Tosca lebih panjang. Intinya tugasnya adalah untuk menentukan trend line dengan cara menarik channel atau regresi linier atau parallel channel.
Fungsinya apa? Fungsinya pertama adalah untuk menentukan trennya, arah tren ya, apakah naik atau turun. Kemudian yang kedua adalah fungsinya untuk menentukan support dan juga resisten. Nah, kalau dari yang berwarna Tosca ini kita bisa lihat bahwa saat ini, pada saat di sini ya, di sini ini adalah ada pantulan dari supportnya. Nah, kemudian kalau mau trading jangka pendeknya ya, misalkan pada saat ada pantulan di sini, kemudian kita take profit pada saat mencapai resistennya di sini. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita mencari saham yang trend line-nya itu sudah uptrend dibanding kita masuk ke saham yang masih trend line-nya itu masih downtrend. Nah, untuk Pakuwon sendiri, kalau misalkan sudah ngebreak dari 510 dari sini ya, dari garis 510 ini bisa dikatakan itu sudah patah tren turunnya untuk periode pendeknya. Nah, sekarang nanti begitu sudah masuk ke 510, nanti akan masuk lagi ke channel yang sebelumnya. Nanti akan masuk ke dalam channel yang ini. Nah, akan melanjutkan perjalanan dari trend line-nya. Oke, jadi cetar ini itu cukup powerful ya. Jadi teman-teman kalau masih bingung cara menentukan support dan resisten, teman-teman tinggal buka aja dari cetar ini. Sudah banyak divisualisasikan tentang support dan resisten. Tinggal nanti teman-teman berlatih bagaimana cara masuk dan juga cara jual dengan menggunakan chart cetar ini. Oke, selanjutnya indikator yang ada di dalam cetar ini adalah volume. Nah, ini ya yang bar paling atas ini adalah volume. Volume di sini sudah tertulis juga di sini ya. Jadi volume per hari ini ada 476.964 lot. Nah, divisualisasikan, digambarkan dengan bar yang seperti ini. Kalau warnanya hijau itu berarti candlenya lagi naik. Kalau warnanya merah berarti pas saat itu candlenya lagi bearish atau harganya lagi turun. Nah, untuk garis yang berwarna biru ini adalah volume rata-rata selama 20 hari. Kalau bar dari volume ini melewati dari garis rata-rata volume 20 hari ini berarti ada ledakan volume. Jadi contohnya nih, hari ini Pakuwon itu volume 746.964 lot, itu setara dengan rasio volume 1,6 kali dari rata-rata volume selama 20 hari. Nah, artinya apa? Artinya Pakuwon di hari ini cukup ramai. Kalau di bawah 1 itu artinya saham ini volumenya kecil, berada di bawah volume rata-rata selama 20 harinya. Oke, ini volume udah ya. Kemudian yang di bawah volume ini kita sebut sebagai 3 pixel yang akan berwarna hijau. Nah, 3 pixel ini menandakan 3 indikator. Yang pixel yang pertama itu menandakan tren. Kalau berwarna hijau, kayak gini hijau, ini artinya tren pendeknya itu sudah uptrend, sudah oke. Kemudian untuk pixel yang kedua itu menandakan volume. Ketika volume berada di atas rata-ratanya, jadi kayak rasio volume itu di atas 1, ini akan berwarna hijau. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk momentum. Ketika momentumnya oke, maka di sini pixel yang ketiga itu akan menyala. Nah, kalau cuma menyala 2 atau 1 itu warnanya hijau tua ya, kayak gini. Tapi kalau semuanya menyala itu warnanya hijau muda. Ini saya buat berbeda supaya kayak jelas banget, kayak cetar banget gitu. Kita tahu bahwa oh ini semuanya udah oke nih, secara tren, secara volume, secara momentum udah oke. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan apakah akan masuk atau tidak. Even itu tidak ada sinyal untuk buy 1 atau spekulatif buy atau JJS. Jadi teman-teman bisa pakai untuk pantauan atau bisa juga teman-teman pakai untuk copet. Tetapi
Kalau untuk copet entry-nya teman-teman harus buka time frame yang lebih pendek. Nah, kalau misalkan di sini ketiganya menyala, itu akan muncul status sebagai cetar mate. Nah, di sini cetarnya itu yes, itu maksudnya ini. Jadi ketiganya ini menyala. CTR ini singkatan dari cetar mate. Status cetar mate. Jadi intinya ini 3 pixel ini menyala, sudah cetar. Jadi di sini yes. Nah, kalau sis itu berarti ini ya, candlenya ini menyeberangi dari garis sis trendy-nya, maka garis sisnya ini yes. Kalau untuk bro ini artinya breakout. Jadi ketika candlenya ini ngebreak dari fraktal atas, maka nanti statusnya ini adalah bro, breakout. Karena Pakuwon ini belum breakout, maka di sini statusnya no. Nah, kalau misalkan kebesokannya, ini kan sudah breakout, tapi di sini nanti akan tulisan menjadi breakoutnya no, karena pada saat kebesokannya itu status tidak pada saat breakout di hari itu. Jadi benar-benar kalau bro-nya itu yes, itu pas di hari itu bertepatan candlenya itu menyeberangi atau menyundul atau ngebreak atau ngejebol dari fraktal atasnya. Kalau nggak bertepatan dengan dia ngejebol, maka di sini statusnya itu breakoutnya itu adalah no. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan sistem JJS, karena kalau untuk di JJS kita akan mencari saham-saham yang breakout dari fraktal atasnya. Oke, lanjut. Kemudian di panel yang kedua ini adalah RSI. Nah, yang paling menarik di cetar ini adalah informasi mengenai divergence, karena kalau teman-teman harus mencari divergence sendiri itu kan butuh ketelitian. Nah, kalau teman-teman masih belum paham tentang apa itu divergence, boleh teman-teman googling terlebih dahulu. Divergence itu ada dua ya, ada bullish divergence dan juga ada bearish divergence. Nah, di sini ketika ada tanda bullish divergence, ini artinya tren dari sebuah saham itu yang tadinya downtrend, ketika muncul bullish divergence, itu ada indikasi atau ada perakiraan cuaca bahwa sebentar lagi ini cuacanya akan berubah dari downtrend menjadi mungkin sideways, mungkin uptrend. Jadi itu tidak semua sinyal bullish divergence ini valid ya. Jadi kita harus menunggu saham itu breakout dari high-nya supaya kita bisa tahu apakah sinyal ini valid atau tidak. Nah, ini contohnya seperti ini. Pakuwon di bulan Januari 2022 ini kan muncul nih sebagai divergence. Nah, divergence itu muncul ketika lembah-lembah dari indikator ini semakin naik, tetapi low atau swing low dari candlenya itu semakin turun. Nah, ini kan ini turun, kemudian di sini lembahnya ini makin naik. Nah, inilah muncul sebagai bullish divergence. Artinya ketika saham ini sudah downtrend lama dan muncul ada divergence, itu tandanya siap-siap bahwa akan ada perubahan tren. Nah, supaya kita tahu apakah ini valid atau tidak, ini kita cari resistennya. Nah, ini kan RSI-nya muncul dari periode ini sampai ini kan. Ini caranya saya begini. Saya akan tarik garis, kemudian saya akan cari resistennya itu di mana. Nah, resistennya itu ada di area di sini. Artinya, kalau saham ini masih belum ngelewati dari area ini, itu tandanya bisa jadi sinyalnya ini nggak valid. Nah, oke, ini kita tarik garis terus ya. Nah, di sini. Jadi, selama saham ini masih belum ngejebol dari resisten pada saat muncul RSI divergence, itu saham masih bisa sideways ya. Divergence itu bukan berarti dari yang turun langsung naik, jadi bisa jadi sideways dulu sampai ada breakout disertai dengan volume yang besar, baru sinyal itu valid. Nah, di sini ketika saham itu breakout didukung oleh volume, maka valid ya sinyal divergence di sini. Yang tadinya downtrend, kemudian sideways sebentar. Nah, sekarang di sini Pakuwon sudah naik area supportnya ya, yang tadinya ini masih di bawah di sini, kemudian area ini, area breakout yang tadi sekarang menjadi area support dari Pakuwon, yaitu di
sekitar 470-an. Nah, oke, kita akan buka dari AMI Broker supaya kita bisa tahu berapa sih area pada saat itu, pada saat sinyal ini muncul. Nah, ini seperti ini ya. Jadi pada saat muncul divergence itu kita tarik garis, kita lihat periodenya ini dari mana sampai mana. Jadi dari panel 1 ini kita garisin dulu, kemudian di panel chartnya juga kita tentukan supaya kita bisa tahu, oh oke, dari area sini sampai segini. Nah, ini kan low-nya semakin lama semakin turun, sementara ini RSI-nya, lembahnya ini kan semakin naik. Kemudian di sini high-nya kita tarik garis di sini. Ini adalah high yang menjadi resisten. Kemudian ini ada di harga 468. Nah, inilah saat ini 468 ini kita jadikan sebagai support dari Pakuwon. Dan 468 ini kebetulan juga bertepatan dengan MA 50-nya. Jadi di sini ini menjadi support kuat dari Pakuwon. Untuk saat ini Pakuwon masih berada di kisaran ini ya harganya ya. Jadi masih naik turun dalam rentang 468 hingga 530. Kalau teman-teman mau memanfaatkan momen sideways ini ya, teman-teman tinggal ngambil posisi ketika mantul di area support. Nah, ini sekarang Pakuwon ini masih berada di support. Ini juga supportnya. Nah, kemudian target, kalau misalkan teman-teman mau masuk di Pakuwon, target terdekatnya itu berada di area di sini. Nah, karena ini kan candle-candle sebelumnya ini mau berusaha melewati area ini tapi belum sanggup. Nah, Pakuwon saat resisten terdekatnya itu di 510. Kemudian selanjutnya resisten yang berikutnya itu berada di 530. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai apa aja yang ada di dalam chart cetar ini. Kemudian nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti sinyal dari sinyal buy 1, sinyal buy 2, sinyal spekulatif buy, dan juga sinyal JJS dari cetar. Oke, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.